Kadang, pengkhianatan tidak datang dari orang asing, tapi dari seseorang yang setiap pagi tidur di samping kita. 6 tahun pernikahan yang tampak sempurna, tapi semua berubah ketika satu foto lama ditemukan di dalam laci meja. Senyum di dalam foto itu bukan sekadar kenangan, tapi jejak menuju rahasia besar tentang cinta, kebohongan, dan identitas yang tertukar. Inilah kisahnya, sebuah cerita tentang cinta yang retak, dan kebenaran yang terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Satu foto membuka rahasia, satu kebohongan menghancurkan segalanya, dan satu nama mengubah takdir dua keluarga. Ini adalah kisah sepotong foto di laci meja, kisah tentang cinta, perselingkuhan, dan kebenaran yang tak bisa dihapus waktu. Sudah 6 tahun Reza dan Dewi menikah, 6 tahun yang tampak hangat dari luar, tapi dingin di dalam. Reza selalu mengira kebahagiaan itu sederhana, makan malam bersama, menonton film di akhir pekan, atau sekadar mendengar tawa istrinya dari dapur. Tapi belakangan, suara itu jarang terdengar. Dewi lebih sering diam, senyumnya tidak lagi sama. Dan entah kenapa, setiap Reza menatapnya, ada jarak yang tak bisa dijembatani. Malam itu hujan turun pelan, membasahi kaca jendela rumah mereka di pinggiran kota Bekasi. Reza duduk di ruang kerja kecilnya Monata Berkesburkes Kenter. Ia ingin mencari dokumen pajak tahunan yang, menurut Dewi, disimpan di laci meja ruang kerja, tapi yang ia temukan bukan dokumen, melainkan selembar foto, agak kusut, terselip di bawah tumpukan kertas lama. Foto itu menampilkan seorang wanita yang ia kenal lebih dari siapapun. Dewi tersenyum lembut, mengenakan gaun putih yang sama seperti waktu mereka berlibur di Bali 5 tahun lalu. Tapi di foto itu, Dewi tidak sendiri. Tangannya melingkar di pinggang seorang pria, wajahnya samar, namun cukup jelas untuk membuat jantung Reza berhenti berdetak sejenak. Foto itu bukan foto biasa. Itu foto yang diambil di tempat yang sama mereka dulu berbulan madu, dan posisi tubuh mereka terlalu dekat untuk disebut teman. Reza membeku, tangannya bergetar. Ia memandangi foto itu lama, seakan ingin menemukan alasan logis yang bisa menghapus semua prasangka. Tapi otaknya mulai penuh dengan bayangan buruk. Tawa Dewi yang tiba-tiba dingin, panggilan telepon yang ia matikan diam-diam, dan alasan-alasan klise seperti aku lembur, atau aku capek banget hari ini. Ayo, duduk diam cukup lama sebelum akhirnya menyalakan rokok, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan demi Dewi. Asapnya menari di udara, sementara pikirannya terjun ke jurang gelap yang belum pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, Dewi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mengenakan baju kerja, rapi, dengan wajah yang selalu tampak tenang. "Sayang, kamu udah makan," katanya sambil tersenyum ringan. Reza menatapnya lama. Ada sesuatu di balik senyum itu. Sesuatu yang dulu terasa hangat, tapi kini tampak seperti topeng. "Belum?" jawab Reza pendek. "Aku mau tanya sesuatu." Dewi menatapnya, sedikit heran. "Tanya apa?" Reza mengambil ponselnya, lalu mengirimkan foto itu ke nomor Dewi. Beberapa detik kemudian, notifikasi ponsel Dewi berbunyi di meja makan. Ia menatap layar, dan wajahnya langsung berubah pucat. "Dari mana kamu dapat ini?" Suara Dewi bergetar. Reza menatapnya tanpa ekspresi. "Harusnya aku yang nanya, Dewi. Siapa dia?" Dewi menarik napas dalam. Ia mencoba tenang, tapi matanya tak bisa berbohong. "Itu foto lama, Za. Sebelum kita nikah, aku cuma diambil di tempat yang sama waktu kita honeymoon," potong Reza cepat. Ia mendekat, menatap mata istrinya tajam. "Lucu banget. Ya, kau bahkan pakai baju yang sama, pose yang sama. Kuma berat. Bukan, aku di sebelahmu." Dewi menandok, menggigit bibir. Air matanya menetes, tapi bukan karena rasa bersalah, lebih karena takut kehilangan kendali atas kebohongan yang mulai terbongkar. Dia cuma teman lama. "Zah, aku nggak pernah, jangan bohong," Reza membentak, membuat suara piring di meja bergetar. Ia jarang marah, tapi kali ini, nada suaranya seperti petir di tengah malam. Dewi tersentak. "Zah, dengar aku dulu." Reza memotongnya lagi. 6 tahun aku percaya sama kamu, Dewi. 6 tahun aku pikir kamu jujur, kamu tulus. Tapi sekarang aku ragu. Semua itu nyata atau cuma akting? Keheningan menggantung di antara mereka. Yang terdengar hanya detak jam di dinding
dan hujan yang mulai turun lagi di luar jendela. Dewi menatap suaminya, bibirnya gemetar. "Aku sayang kamu, Za. Sungguh." Reza menatapnya lama, lalu menjawab pelan tapi tajam, "Sayang, kalau itu cinta, kenapa fotomu lebih bahagia waktu sama dia?" Dewi menangis, tapi Reza tak lagi peduli. Ia berjalan menuju pintu, mengambil jaketnya, dan keluar tanpa menoleh lagi. Hujan makin deras. Reza berjalan tanpa arah, membawa satu foto yang kini seperti duri di dadanya. Di luar sana, suara petir menggema, seperti tanda bahwa badai yang lebih besar baru saja dimulai. Reza tidak pulang. Ia duduk di dalam mobil yang terparkir di tepi jalan, membiarkan hujan membasahi kaca depan hingga pandangannya buram. Di tangannya, foto itu masih ia genggam erat, kusut, basah oleh air dan keringat. Kepalanya penuh tanya, siapa pria dalam foto itu? Kapan foto itu diambil sebenarnya? Dan yang paling menyakitkan, berapa lama Dewi sudah berbohong? Teleponnya bergetar, nama Dewi muncul di layar. Reza menatap lama, tapi tidak mengangkat. Layar ponsel menyala beberapa kali lagi, lalu mati, hening. Akhirnya, Reza menyalakan mesin mobil, dan tanpa tahu alasan pasti, ia menuju ke tempat di foto itu, hotel kecil di Ubud, Bali, tempat mereka dulu berbulan madu. Entah kenapa, hatinya berkata, semua jawabannya mungkin dimulai dari sana. 2 hari kemudian, Reza sudah tiba di Bali. Ia memesan kamar yang sama dengan yang dulu mereka tempati. Saat membuka jendela, pemandangan sawah dan langit jingga langsung menyergap ingatan lamanya bersama Dewi, tawa, canda, dan janji-janji yang kini terasa seperti lelucon sore itu. Reza pergi ke resepsionis. Wanita paruh baya di balik meja menatapnya ramah. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Reza menaruh foto itu di meja, menunjuk ke arah bangunan di latar belakang. "Bu, saya mau tanya, ini diambil di sini kan?" Wanita itu menatap foto itu sebentar, lalu mengangguk pelan. "Benar, Pak. Itu halaman belakang hotel ini. Tapi foto ini kelihatannya sudah lama sekali. Tahun berapa ya?" Reza menghela napas. "Sekitar 5 tahun lalu. Mungkin." Resepsionis itu terlihat berpikir. "Kalau tahun segitu, saya masih kerja di sini, Pak. Tapi maaf, saya nggak terlalu ingat tamu-tamu yang datang waktu itu." Reza hampir pergi, tapi sesuatu membuatnya berhenti. Ia menunjukkan bagian foto yang tampak samar, wajah pria di sebelah Dewi. "Bu, ibu tahu ini siapa?" Wanita itu mendekat, menyipitkan mata. Lalu, dengan nada pelan, ia berkata, "Kayaknya saya pernah lihat bapak ini, tapi waktu itu dia datang sama perempuan muda. Mereka bilang pasangan baru menikah." Reza langsung merasakan jantungnya seperti diremas. "Pasangan baru menikah?" Suaranya hampir berbisik. Wanita itu mengangguk ragu. "Iya, tapi saya nggak tahu namanya. Saya cuma ingat si perempuan pernah pakai cincin sama kayak yang istri saya punya." Ia tersenyum samar, tanpa tahu bahwa kalimat itu barusan memecahkan dunia seseorang. Reza meninggalkan hotel itu dengan langkah berat. Malamnya, ia duduk di balkon kamar, menatap laut jauh di ujung sana. Angin malam membawa suara-suara samar, seperti bisikan masa lalu yang enggan hilang. Di ponselnya, Reza membuka media sosial Dewi. Ia mulai menelusuri unggahan lama, bahkan sebelum mereka menikah. Lalu matanya berhenti pada satu akun yang sering memberi komentar di setiap unggahan Dewi dulu. Roba Arif, Hardana. Komentarnya biasa, lucu, ringan, tapi intensitasnya terlalu sering untuk sekadar teman lama. Ia klik profil itu. Akun pribadi, tidak banyak unggahan, tapi salah satu foto profil lama menampilkan wajah yang mirip dengan pria di foto itu. Reza memutar ponsel, memperbesar gambar, dan merasa darahnya mendidih. Nama itu terasa familiar. Ia ingat Arif, mantan rekan kerja Dewi sebelum mereka menikah. Orang yang dulu pernah Dewi bilang hanya teman satu proyek. Tapi sekarang, semuanya mulai masuk akal. Foto itu, tempatnya, senyumnya. Dewi mungkin tidak pernah sepenuhnya melepaskan masa lalunya. Reza memejamkan mata, menahan emosi yang mendidih di dada. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, sebuah pesan masuk di ponselnya. Nomor tak dikenal. "Jangan percayai semua yang kamu lihat di foto itu, Reza. Kebenaran enggak sesederhana itu." Reza menatap layar ponsel dengan dahi berkerut. Jantungnya kembali berdegup kencang.
Ia mengetik balasan, "Siapa kamu?" Tak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, pesan baru muncul. "Kalau kamu mau tahu siapa sebenarnya Arif, datanglah ke kafe Sinar Pagi, depan kantor tempat istrimu bekerja." Malam ini, jam 9, Reza terdiam lama, antara marah, bingung dan penasaran. Siapa pengirim pesan itu? Dari mana dia tahu tentang foto dan Arif? Malam itu, Reza kembali ke Jakarta dengan penerbangan paling pagi. Ia tiba di depan kafe Sinar Pagi jam 8:50. Lampunya redup, hanya ada beberapa orang di dalam. 10 menit kemudian, seseorang datang, pria berjas hitam, berusia sekitar 40 tahun, wajahnya tegas tapi muram. Ia duduk di depan Reza tanpa banyak bicara, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di meja. "Ini yang kamu cari," katanya pelan. "Tapi siap-siap Reza, setelah kamu lihat ini, kamu gak akan bisa percaya siapapun lagi, termasuk istrimu sendiri." Reza membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa foto, dokumen, dan salinan rekaman transaksi bank. Dan di salah satu foto, terlihat jelas Dewi dan Arif duduk berdua di sebuah rumah besar, bersama seorang anak kecil. Di belakang foto itu tertulis tanggal 3 tahun lalu. Reza menatap foto itu lama. Mulutnya kering, matanya panas. Anak itu mirip sekali dengan Dewi. Dan lebih mengerikan lagi, wajah bocah itu punya lesung pipi yang sama dengan dirinya. Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Suara pria itu kembali terdengar lirih. "Reza, kamu nggak tahu kan? Anak itu bukan anak Arif, tapi juga bukan milikmu." Reza menatapnya, terkejut. Jantungnya seperti jatuh dari dada. "Apa maksudmu?" Pria itu menatapnya lurus-lurus. "Kebenaran tentang Dewi jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Foto itu cuma pintu masuk, bukan akhir." Di luar kafe, hujan kembali mengguyur. Dan di antara kilatan petir, wajah Reza memantulkan satu hal. Kebingungan yang berubah menjadi ketakutan. Karena kadang, yang lebih menakutkan dari perselingkuhan adalah rahasia yang disembunyikan untuk menutupi alasan di baliknya. Pagi itu, Reza duduk di mobilnya cukup lama. Amplop coklat yang diberikan pria misterius semalam masih ada di kursi sebelah, seakan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia sudah menatap foto anak itu berulang kali, tapi setiap kali pandangannya jatuh ke wajah bocah kecil itu, ada rasa aneh yang menyesakkan dada. Lesung pipi, bentuk alis, tatapan mata, terlalu mirip dengan dirinya. Tapi kata pria itu, anak itu bukan anak Reza, dan juga bukan anak Arif. Kalimat itu terus terngiang di kepala, mengacaukan logika dan perasaannya sekaligus. Siapa anak itu sebenarnya? Dan kenapa wajahnya bisa begitu mirip? Reza akhirnya memutuskan satu hal. Ia harus tahu kebenaran langsung dari Dewi. Sore itu ia pulang ke rumah yang dulu hangat, tapi kini terasa seperti museum kenangan yang membusuk. Dewi duduk di ruang tamu, matanya sembab. Begitu Reza masuk, ia langsung berdiri, mencoba mendekat. "Zah, kamu kemana aja 2 hari ini?" "Aku khawatir," Reza memotong, suaranya datar tapi tajam. "Jangan pura-pura khawatir, Dewi. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira." Dewi terdiam, wajahnya kaku. Reza melempar foto di atas meja. Foto Dewi, Arif, dan anak kecil itu. "Siapa anak ini?" tanya Reza perlahan. Dewi menatap foto itu, lalu menatap suaminya. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. "Zah, kamu dapat dari mana foto ini?" Reza tak menjawab. Ia hanya mendekat 1 langkah. Matanya tajam menembus wajah Dewi. "Aku tanya sekali lagi, Dewi. Siapa anak itu?" Air mata Dewi mulai jatuh. "Aku nggak bisa jelasin semuanya sekarang," katanya lirih. "Tolong, Reza, dengar dulu. Jangan suruh aku dengar." Reza membentak. 6 tahun aku dengar semua kote-katamu dan percaya. Sekarang waktuku buat tahu yang sebenarnya. Dewi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu berkata pelan di antara isak tangis. "Anak itu bukan anak siapa-siapa." Reza mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Dewi mengusap air matanya, lalu duduk pelan di sofa. Ia menarik napas panjang sebelum bicara lagi. "Waktu aku dan Arif masih kerja di perusahaan lama, ada satu proyek yang bikin kami sering pergi ke luar kota bareng. Di salah satu perjalanan itu, kami nemuin bayi di depan rumah kosong di daerah Singaraja." Reza terdiam, matanya menyipit tak percaya. "Bayi?" Dewi mengangguk pelan.
Anak itu dibuang, Zah. Nggak ada nama, nggak ada identitas. Aku nggak tahu siapa orang tuanya. Aku bawa anak itu ke panti asuhan sementara. Tapi Arif waktu itu bersikeras buat bantu urus anak itu sampai dia dapat tempat tinggal. Risa Dayam lama mencoba mencerna. Tapi kenapa kamu ada di foto itu? Kenapa kalian berdua kelihatan seperti keluarga? Dewi menatapnya dengan mata merah. Itu foto waktu kami lagi serahkan anak itu ke pihak yayasan. Tapi aku tahu, dari sudut pandang orang lain, foto itu bisa salah dimengerti. Reza menatap istrinya lekat-lekat. Aku nggak percaya. Kalau cuma soal panti asuhan, kenapa kamu sembunyikan foto ini 6 tahun? Dewi menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca lagi. Karena aku takut kamu salah paham. Aku takut kamu pikir aku masih punya hubungan sama Arif. Dan aku juga punya alasan lain. Reza mendekot. Alasan apa? Dewi menarik napas panjang. Anak itu sempat aku temui lagi 2 tahun lalu. Reza menatapnya tak percaya. Kamu temui lagi? Iya. Waktu itu dia udah besar. Tinggal di panti asuhan yang beda. Aku datang diam-diam, cuma pengen tahu kabarnya. Tapi yang bikin aku kaget, Dewi berhenti sebentar. Suaranya bergetar. Wajah anak itu makin mirip kamu, Zah. Makanya aku nggak berani cerita. Aku takut kamu malah berpikir aku pernah. Reza langsung membanting meja kecil di depannya. Cukup, Dewi. Jangan bikin cerita yang lebih aneh dari ini. Tangisan Dewi pecah. Aku nggak bohong, Reza. Aku juga nggak ngerti kenapa anak itu bisa mirip banget sama kamu. Tapi aku yakin satu hal. Dia bukan anakku. Dan bukan anak Arif. Ruangan menjadi senyap. Hanya suara hujan yang menetes di luar jendela. Sama seperti malam ketika Reza pertama kali menemukan foto itu. Keduanya terdiam lama, terjebak dalam badai kata-kata yang saling menabrak. Akhirnya Reza berdiri, mengambil jaket. Aku akan cari tahu sendiri. Kalau kamu nggak mau jujur, aku akan tanya langsung ke Arif. Dewi memegang tangannya cepat. Jangan, Za. Tolong jangan temui dia. Ada hal yang kamu belum tahu tentang Arif. Reza menatapnya tajam. Hal apa lagi yang kamu sembunyikan? Dewi menggigit bibir lalu berbisik. Nyaris tak terdengar. Arif bukan cuma rekan kerjaku, Zah. Tapi kami sengaja nutupin hal itu dari semua orang termasuk kamu. Karena waktu itu keluarga besarku melarang hubungan darah kami ketahuan di tempat kerja. Reza mundur selangkah, terkejut. Sepepiu, Dewi mengangguk pelan. Dan lebih dari itu, Arif sekarang gak mungkin bisa kamu temui. Reza menatapnya bingung. Kenapa? Dewi menatapnya lama. Lalu menjawab dengan suara lirih. Karena Arif sudah meninggal 3 tahun lalu, Zah. Sebulan setelah foto itu diambil. Reza semua rasa marah, curiga dan dendam di dadanya tiba-tiba terasa kosong. Dunia seakan berhenti sesaat. Dewi menangis makin keras, menutupi wajahnya. Aku cuma pengen jaga semuanya tetap utuh. Aku nggak mau kamu tahu karena aku takut kehilangan kamu. Tapi mungkin udah terlambat. Reza berdiri kaku di tempat. Kepalanya berdenyut. Semua teka-teki terasa makin kusut. Bukan makin jelas kalau Arif sudah meninggal 3 tahun lalu. Kalau anak itu bukan anak Arif. Bukan anak Reza. Lalu siapa orang tua sebenarnya? Dan kenapa wajahnya bisa semirip itu? Reza menatap foto anak itu sekali lagi. Senyum polosnya, lesung pipinya, tatapan matanya yang tajam. Dalam hati kecilnya, ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di tulang belakang. Seolah-olah anak itu bukan hanya sekadar anak tanpa nama, tapi kunci dari rahasia besar yang belum siap dibuka siapapun. Reza duduk sendirian di ruang kerja, menatap foto anak itu di bawah lampu meja. Di luar, angin bertiup pelan, membawa bisikan samar. Seakan ada yang memanggil namanya dari kejauhan. Sementara di kamar sebelah, Dewi terisak pelan, menyadari bahwa masa lalu yang selama ini ia tutupi, akhirnya mulai menggali dirinya sendiri, keluar dari kubur. Ketika Reza menatap koper kecilnya di lantai kamar, ia tidak tidur semalaman, hanya duduk termenung menatap foto anak kecil itu. Wajah polos yang menghantui pikirannya tanpa henti. Kata-kata Dewi masih terngiang. Anak itu bukan anak siapa-siapa. Aku temui dia 2 tahun lalu. Dia mirip kamu, Za. Semakin ia mencoba melupakan, semakin dalam rasa penasaran itu menusuk. Akhirnya, Reza mengambil keputusan. Ia harus menemukan panti asuhan tempat anak itu dulu tinggal. Ia ingin memastikan dengan matanya sendiri
bahwa cerita Dewi bukan kebohongan lain. Pagi-pagi sekali, Reza berangkat ke Bali, langit dan pasar cerah, tapi hatinya mendung. Dari bandara, ia menyewa mobil dan langsung menuju arah utara, Singaraja, tempat yang disebut Dewi dalam pengakuannya. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya anak itu? Kenapa wajahnya bisa semirip itu dengannya? Dan kenapa semua yang terkait dengan Dewi selalu penuh rahasia? Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam. Akhirnya Reza tiba di sebuah daerah kecil di pinggir kota, pemandangan sawah, pohon kelapa, dan jalan setapak yang menurun ke arah laut. Di ujung jalan, berdiri bangunan tua dengan papan kayu bertuliskan, Panti Asuhan Pelita Kasih. Reza turun dari mobil, mengetuk gerbang besi yang mulai berkarat. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya berkerudung keluar. Wajahnya ramah, tapi penuh tanda tanya. "Selamat sore, Nak. Bisa saya bantu?" "Saya Reza, Bu," katanya sopan. "Saya mau tanya soal seorang anak yang dulu sempat tinggal di sini. Saya nggak tahu nama lengkapnya, tapi ini fotonya." Ia menyerahkan foto yang dilaminasi. Wanita itu menatapnya lama. Ekspresinya berubah, dari bingung ke kaget, lalu perlahan menjadi muram. "Anak ini," ia berbisik. "Kami dulu memanggilnya Rian." Reza menahan napas. "Jadi memang benar dia pernah tinggal di sini?" Wanita itu mengangguk pelan. "Iya, sekitar 4 tahun lalu, bayi laki-laki yang ditemukan di depan rumah kosong." Tapi ia berhenti sejenak. Suaranya melemah. 2 tahun lalu, dia diambil seseorang. Reza diam. "Maksudnya, diadopsi?" Wanita itu ragu-ragu menjawab. "Seharusnya begitu. Tapi waktu itu prosesnya aneh, Nak. Orang yang datang mengaku keluarga dari pihak ibu kandung anak itu. Dia bawa surat dan dokumen lengkap, bahkan kap pengadilan. Kami tidak punya alasan untuk menolak." Reza makin penasaran. "Ibu tahu siapa orangnya?" Wanita itu menatap Reza lekat. "Namanya, kalau tidak salah, Ratna Dewi." Reza sontak terdiam. Nama itu menghantam dadanya seperti petir. Ratna Dewi, nama lengkap istrinya. Wajahnya pucat. "Bu, Anda yakin dengan nama itu?" Wanita itu mengangguk pasti. "Saya masih ingat, karena waktu itu kami agak terkejut. Ibu itu datang dengan tenang, membawa berkas lengkap, dan bilang anak itu masih keponakannya. Katanya mau dibawa ke Jakarta untuk disekolahkan. Setelah itu, kami nggak pernah dengar kabarnya lagi." Reza memejamkan mata. Suaranya pelan, tapi tajam. "Jadi, Dewi pernah datang ke sini, mengambil anak itu?" Wanita itu menatapnya iba. "Iya, Nak. Kalau boleh tahu, ada masalah ya?" Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah. Pikirannya berputar cepat. Dewi berkata bahwa ia hanya menemui anak itu 2 tahun lalu, bukan mengambilnya. Berarti, Dewi berbohong lagi. Reza menatap halaman panti itu lama, kemudian berkata lirih. "Bu, anak itu, Rian. Masih bisa saya lacak kemana dia dibawa?" Wanita itu menunduk pelan. "Saya sudah coba cari tahu, Nak. Tapi waktu kami menghubungi nomor yang diberikan, sudah tidak aktif. Dan alamat yang tertera di berkas, kosong. Tidak ada rumah di sana." Seolah orang itu menghilang begitu saja. Reza terdiam lama, lalu berterima kasih sebelum berpamitan. Begitu keluar dari panti, matanya panas, kepalanya berdenyut. Ia menyalakan rokok, kebiasaan lama yang kembali muncul setiap kali batinnya kacau. "Dewi," gumamnya pelan. "Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku?" Malamnya, Reza menginap di penginapan kecil dekat pantai Lovina. Angin laut berembus pelan, tapi pikirannya tetap bergemuruh. Ia menatap layar ponselnya. Deretan nomor yang tak berani ia hubungi. "Dewi." Tapi akhirnya, ia mengetik pesan. "Aku tahu kamu pernah ke Singaraja. Aku tahu kamu ambil anak itu. Sekarang, aku cuma mau tahu satu hal. Di mana dia?" Pesan terkirim, namun tidak dibalas. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Reza mengangkat cepat. "Reza?" Suara di seberang lembut tapi tegas. "Siapa ini?" "Saya, pengurus lama Panti Pelita Kasih. Nama saya Bu Lilis. Saya baru dapat kabar dari teman di panti. Katanya, kamu datang hari ini." Reza menegakkan tubuhnya. "Iya, Bu. Ada apa?" Wanita itu bicara dengan nada serius. "Ada hal yang harus kamu tahu, Nak, tentang anak itu. Kami baru sadar. 2 tahun lalu, sebelum Rian diambil,
Ada seorang pria yang datang diam-diam mencari dia juga. Orang itu pakai nama palsu, tapi kami tahu dia dari Jakarta. Dia datang 2 kali. Pria, Reza menahan napas. Siapa namanya? Bu Lilis menjawab pelan. Dia menulis namanya di buku tamu sebagai Reza D. Reza D. Iya. Nah, waktu itu kami pikir itu kamu, karena dia bilang dia ayah kandung anak itu. Darah Reza terasa berhenti mengalir. Ia hampir tidak bisa bicara. Bu, maksud ibu, ada orang lain yang mengaku sebagai aku? Iya nak, jawab Bu Lilis lirih. Dan anehnya, wajahnya mirip sekali dengan kamu. Reza terdiam lama. Suara ombak di luar seperti lenyap. Dunia di sekelilingnya terasa kabur. Wajahnya dingin, matanya kosong. Dan untuk pertama kalinya, Reza merasa ketakutannya bukan lagi tentang Dewi yang berselingkuh, tapi tentang siapa dirinya sebenarnya dalam cerita ini. Di kamar hotel yang sunyi, Reza menatap bayangannya di cermin. Samar, bergetar oleh lampu yang redup. Apakah mungkin ada seseorang di luar sana yang menyerupainya? Tahu mungkin ada bagian masa lalunya sendiri yang sudah lama dihapus? Malam itu, suara ombak seolah berubah jadi bisikan. Kau bukan satu-satunya Reza di cerita ini. Malam di Lovina terasa panjang. Reza tidak tidur sedikit pun sejak mendapat telepon dari Bu Lilis. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Dia menulis namanya sebagai Reza D. Wajahnya mirip sekali dengan kamu. Ia menatap foto anak kecil itu di meja. Rian, anak yang kini tidak jelas keberadaannya. Anak yang mungkin saja memiliki darah yang sama dengannya, atau milik orang yang menyerupai dirinya. Pagi hari, Reza duduk di balkon hotel dengan secangkir kopi dingin yang tak tersentuh. Pikirannya berputar liar. Ia membuka laptop dan mulai mencari katitan-katitan publik, data kependudukan, bahkan menelusuri nama-nama Reza D di media sosial. Tapi hasilnya nihil. Lalu ia teringat sesuatu. Satu-satunya orang yang mungkin tahu tentang masa lalunya, ibunya sendiri. Bu Ratih, mereka sudah lama tidak akur sejak pernikahan Reza dengan Dewi. Tapi kini, tidak ada pilihan lain. Ia langsung memesan tiket kembali ke Jakarta. Kali ini, bukan untuk bertanya, tapi untuk memaksa jawaban keluar. Rumah masa kecilnya di daerah Rawamangun masih sama seperti dulu. Tembok putih, pagar hitam, dan taman kecil dengan pohon Kamboja yang selalu berbau lembab sehabis hujan. Begitu tiba, Reza disambut dengan keheningan yang berat. Ibunya duduk di ruang tamu, menatapnya tanpa senyum. Sudah lama kamu gak pulang, katanya dingin. Reza menelan ludah. Saya gak mau basa-basi, Bu. Saya cuma mau tanya satu hal. Hal apa lagi? Apakah ibu pernah tahu kalau saya punya saudara kembar? Suasana langsung membeku. Ratih menatapnya lama. Air wajahnya berubah. Bukan marah, tapi ketakutan yang nyaris tak bisa disembunyikan. Apa maksudmu, Za? Jawab, Bu. Dari mana kamu dapat ide aneh itu? Reza menatapnya tajam. Saya baru pulang dari Singaraja, dari panti asuhan. Anak dalam foto itu, Bu, ternyata dulu diambil Dewi. Tapi sebelum itu, ada seorang pria yang datang ke sana, mengaku bernama Reza, mengaku ayah kandung anak itu. Ratih terdiam, wajahnya makin pucat. Reza menatapnya lekat-lekat. Jadi, saya tanya sekali lagi, apakah saya punya saudara kembar? Ratih menggigit bibirnya, lalu bangkit perlahan. Ia berjalan ke arah lemari tua di ruang tengah, membuka laci paling bawah, dan mengeluarkan map coklat lusuh yang tampak sudah berusia puluhan tahun. Tangannya gemetar. Ini, katanya pelan, kalau kamu memang ingin tahu semuanya, baca sendiri. Reza membuka map itu dengan jantung berdegup keras. Di dalamnya ada beberapa dokumen rumah sakit, surat adopsi, dan satu foto lama. 2 bayi laki-laki di dalam inkubator yang sama. Nama di label kakinya Reza Don Reno Reza. Memandangi foto itu lama, nyaris tak percaya. Rina, bisiknya. Ratih menatapnya dengan mata berkaca. Kalian lahir kembar. Tapi waktu itu sedang hancur. Dia hanya ingin satu anak saja. Aku disuruh menyerahkan Reno ke sebuah yayasan di Bali. Katanya supaya tidak jadi beban. Reza terpek, dan ibu menuruti itu. Air mata Ratih jatuh. Aku pikir aku menyelamatkan dia, tapi ternyata aku malah membuang anakku sendiri. Suasana hening.
Reza perlahan menutup map itu, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Jadi anak di foto itu, Ratih mengangguk. Kalau benar dia diambil Dewi dari panti itu, berarti dia adalah Reno, adik kembarmu. Reza merasa seluruh dunia berhenti berputar. Malamnya, Reza duduk sendirian di mobil yang terparkir di depan rumah ibunya. Pikirannya campur aduk antara marah, takut, dan ngeri. Dewi tahu tentang Reno. Dia tahu Reza punya saudara kembar yang selama ini disembunyikan. Dan tanpa sepengetahuannya, Dewi mengambil adik kembarnya sendiri. Tapi untuk apa? Apa tujuannya? Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti mencari. Semua ini sudah terjadi karena pilihan keluargamu sendiri. RD. Reza menatap pesan itu lama. RD inisial yang bisa berarti banyak hal. Ratna Dewi. Atau sesuatu yang lebih gelap. Keesokan paginya, Reza mendatangi rumah sakit tempat ia dilahirkan, membawa map lama itu. Namun begitu ia menunjukkan dokumen tersebut ke bagian arsip, petugas hanya menggeleng. Maaf Pak, berkas atas nama bayi Reno sudah tidak ada. Semua data tahun itu dipindahkan, lalu hilang dalam kebakaran gudang tahun 2005. Reza merasa kepalanya berputar. Satu-satunya petunjuk hilang begitu saja. Namun sebelum ia pergi, petugas muda di meja sebelah memanggil pelan. Pak, kalau saya boleh bantu. Di ruang bawah masih ada log buku lama yang gak ikut terbakar. Nama-nama bayi yang lahir kembar biasanya dicatat manual. Mau saya lihatkan? Reza mengangguk cepat. Beberapa menit kemudian, petugas itu kembali membawa buku besar penuh debu. Ia membukanya hati-hati, halaman demi halaman, sampai akhirnya berhenti di satu baris. Nomor 0789, Reza dan Reno Darmawan. Catatan tambahan tahun 1992. Bayi kedua diambil oleh keluarga Wiratama, Singaraja, Bali. Reza terpaku. Nama keluarga itu tidak asing. Wiratama adalah nama belakang almarhum ayah Dewi. Tangannya gemetar, bibirnya berbisik pelan. Jadi, sejak awal, semuanya memang saling terkait. Di cermin ruang tunggu, Reza menatap pantulan dirinya sendiri. Tapi kali ini, ia merasa seolah ada sosok lain yang menatap balik dari balik refleksi itu. Wajah yang sama, tapi dengan tatapan berbeda. Dan untuk pertama kalinya, Reza sadar, yang ia kejar selama ini bukan hanya kebenaran, tapi bayangan dirinya sendiri yang mungkin tak seharusnya kembali. Langit sore di Bali tampak kelabu saat Reza menyusuri jalan menuju kawasan tua di utara Singaraja. Mobil yang ia sewa melintas di antara pohon Kamboja yang berderet, seperti penjaga sunyi masa lalu. Ia menggenggam salinan catatan lama dari rumah sakit. Bayi kedua diambil oleh keluarga Wiratama. Nama itu kini menjadi satu-satunya kompas yang ia miliki. Rumah keluarga Wiratama berada di ujung sebuah desa tua. Bangunannya besar, namun seperti ditelan waktu. Catnya mengelupas, pagar berkarat, dan papan nama Wiratama nyaris tak terbaca lagi. Namun yang paling aneh, pintu utamanya tidak terkunci. Reza menatap sekeliling, ragu sejenak, lalu mendorong pintu itu perlahan. Cekrek. Udara lembab menyergap begitu ia melangkah masuk. Bau debu dan kayu lapuk memenuhi ruang tamu yang luas, namun kosong. Di meja tua masih tersisa foto-foto keluarga. Seorang pria berwibawa, Wiratama, mungkin berdiri bersama seorang wanita dan anak laki-laki yang tampak berusia sekitar 8 tahun. Anak itu, wajahnya nyaris identik dengan Reza kecil. Reza membeku, matanya menelusuri bingkai lain di rak. Ada foto lain, lebih tua, keluarga yang sama, tapi kali ini sang anak tidak ada. Hanya tersisa ayah dan ibu, tersenyum kaku di depan rumah ini. Di bagian bawah foto, ada tulisan pudar dengan tinta biru. Reno, ulang tahun terakhir di rumah. Jantung Reza berdegup cepat. Ia meraih bingkai itu dengan tangan bergetar. Tapi sebelum sempat memikirkan lebih jauh, terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Tap, tap, tap. Reza memutar badan cepat. Siapa di sana? Serunya. Tidak ada jawaban. Ia berjalan perlahan, menyusuri lorong, menuju sumber suara. Tapi yang ia temukan hanyalah sebuah pintu tua setengah terbuka di ujung lorong, dengan tanda bekas sidik jari di gagangnya. Seolah baru saja disentuh seseorang. Reza membuka pintu itu perlahan. Ruangan itu ternyata ruang kerja. Di atas meja,
terdapat tumpukan dokumen dan satu buku catatan lusuh bertuliskan Rua Wiratama 1992 a 2001. Ia membukanya. Halaman pertama berisi catatan medis anak bernama Reno, diadopsi dari Jakarta pada usia 3 bulan. Beberapa halaman berikutnya berisi catatan harian tentang tumbuh kembang anak itu, hingga perlahan berubah menjadi tulisan yang gelap dan gelisah. Reno mulai mimpi buruk. Ia mengigau, menyebut nama Reza. Katanya, Reza menatapnya dari cermin. Aku tak paham. Dewi sering datang bermain. Anak itu menyukainya. Tapi sejak kunjungan terakhir Dewi, Reno mulai diam, takut, dan menyebut kalau ada yang mau menjemputnya. Tadi malam, Reno hilang dari kamarnya. Hanya meninggalkan foto di bawah bantalnya. Dirinya sendiri bersama seorang pria yang wajahnya mirip aku. Tapi, bukan aku. Reza menatap catatan itu lama. Dewi. Namanya muncul lagi. Kali ini jauh sebelum mereka menikah. Tangan Reza mengepal. Jadi, dia sudah tahu semuanya. Bahkan sebelum aku tahu siapa diriku sendiri. Langkah kaki terdengar lagi. Reza menoleh cepat. Di ambang pintu berdiri seorang wanita tua. Rambutnya memutih. Tubuhnya kurus tapi matanya tajam. Anda siapa? Tanya Reza hati-hati. Wanita itu menatapnya lama, lalu berkata pelan. Dulu, aku pengasuh Reno. Kamu mirip sekali dengannya. Atau, jangan-jangan, Reza menatap balik. Aku Reza, saudara kembarnya. Wanita itu menutup mulutnya, terisak kecil. Aku sudah menduga, suatu hari, salah satu dari kalian akan kembali. Reza main dekat. Reno, masih hidup? Wanita itu menunduk. Aku tidak tahu pasti. Tapi 2 tahun lalu, ada seorang perempuan muda datang ke rumah ini. Katanya keluarga Reno. Dia membawa dokumen resmi, mengambil berkas dan foto-foto semua tentang Reno. Reza menahan napas. Perempuan muda? Siapa namanya? Wanita itu menatapnya penuh iba. Dia bilang namanya Dewi Darmawan. Tubuh Reza serasa lemas seketika. Dewi, istrinya sendiri, datang ke tempat ini. Mungkin untuk menghapus semua jejak. Mungkin untuk menutup rahasia agar tidak pernah ditemukan. Tapi, lanjut wanita itu, aku sempat menyimpan satu hal. Kupikir suatu hari seseorang akan datang mencarinya. Ia mengambil sesuatu dari dalam saku baju tuanya. Sebuah liontin kecil berwarna perak. Reno selalu memakainya. Katanya, dia punya yang kembarannya juga. Coba lihat bagian belakangnya. Reza membuka liontin itu. Di dalamnya ada foto bayi. 2 bayi di dalam inkubator. Dan di balik tutup logamnya, terukir huruf kecil. RD. Reza terdiam. RD, inisial yang sama dengan pesan misterius di ponselnya. Tapi kini, artinya bisa 2 hal. Reno Darmawan atau Ratna Dewi. Malam itu, Reza duduk di tangga rumah Wiratama, memandangi laut dari kejauhan. Hujan turun perlahan. Ia menatap liontin di tangannya, lalu berkata lirih, kalau kamu masih hidup Reno, aku janji akan menemukanmu. Ponselnya bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Pesan singkat muncul. Berhenti, Reza. Kau tidak siap tahu siapa sebenarnya yang kau cari. RD, namun kali ini, pesan itu diakhiri dengan sesuatu yang membuat darah Reza berdesir. Dikirim dari lokasi Denpasar, Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Reza berdiri cepat. Tatapannya keras, matanya penuh tekad. Baiklah, Dewi. Kalau ini permainanmu, aku akan datang langsung ke tempat kau sembunyikan kebenaran. Dan, untuk pertama kalinya, sejak foto itu ditemukan, Reza tidak lagi hanya mencari alasan. Ia mulai mengejar kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Malam di Denpasar terasa sunyi. Rumah Sakit Wijaya Kusuma berdiri seperti bayangan di balik lampu jalan yang temaram. Bangunannya tua dengan cat putih yang mulai kusam. Reza berdiri di depan gerbang, memandangi papan nama itu lama. Ponselnya masih menampilkan pesan terakhir dari nomor misterius. Berhenti, Reza. Kau tidak siap tahu siapa sebenarnya yang kau cari. RD. Ia menelan ludah. Namun langkahnya mantap. Ia tahu, kalau ia berhenti sekarang, semua luka dan kebohongan yang menumpuk selama 6 tahun terakhir akan sial-sial. Di dalam lobi rumah sakit, suasana sepi. Beberapa perawat berjaga, tapi pandangan mereka kosong. Seperti terbiasa dengan malam yang panjang dan tenang. Reza menuju meja informasi. Permisi, saya mencari pasien bernama Reno.
Mungkin Reno Darmawan. Atau nama lain yang mirip, katanya hati-hati. Perawat itu menatap layar komputernya, mengetik sebentar, lalu mengerutkan dahi. Pasien atas nama itu tidak ada apa. Tapi, ada pasien rawat khusus yang tidak menggunakan nama asli. Cuma, inisialnya RD. Reza menahan napas. Di mana dia dirawat? Ruang ke-305. Tapi maaf. Ruang itu hanya boleh dikunjungi oleh pihak keluarga. Reza mengeluarkan kartu identitas, lalu menatap perawat itu dalam-dalam. Kalau begitu, anggap saja saya keluarganya. Lorong menuju ruang 305 terasa dingin dan panjang. Setiap langkah Reza bergema di antara dinding putih yang berbau obat-obatan. Lampu-lampu redup, sebagian berkelip, menambah suasana seperti mimpi buruk. Pintu dengan nomor 305 berdiri di ujung lorong. Reza mendekat perlahan, lalu memutar gagangnya. Ceklek, ruang itu remang. Di tengahnya, ada tempat tidur pasien. Di sana, seseorang duduk di kursi roda, membelakangi pintu. Tubuhnya kurus, rambutnya agak panjang menutupi tengkuk. Namun ketika orang itu menoleh, Reza nyaris kehilangan keseimbangan. Wajah itu wajahnya sendiri. Pria itu tersenyum pelan, seolah sudah menunggu lama. Jadi, kamu akhirnya datang juga, Rezat. Kau Reno. Pria itu mengangguk. Atau bisa dibilang bagian yang mereka buang. Suara Reno lembut, tapi setiap katanya mengiris. Ada luka yang dalam di matanya. Bukan sekadar fisik, tapi seolah hidupnya sendiri telah dicuri. Reza perlahan duduk di kursi di depannya. Butuh beberapa detik untuk bisa bernapas normal. Kau tahu tentang aku? Reno mengangguk lagi. Aku tahu segalanya. Tentang Dewi, tentang keluarga Wiratama, bahkan tentang kenapa kamu tak pernah diberitahu soal aku. Reza menelan ludah. Katakan semuanya. Reno menarik napas panjang, menatap jendela yang berembun. Waktu kecil, aku pikir aku anak tunggal. Tapi sejak umur 7 tahun, aku mulai mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku melihat anak lain, mirip aku, tapi hidupnya bahagia, punya ayah ibu yang yuta. Setiap malam aku bermimpi jadi dia. Sampai suatu hari, aku sadar, dia itu nyata. Ia menatap Reza. Dan anak itu, kamu. Reza menggenggam lututnya erat. Lalu apa hubungan Dewi dalam semua ini? Senyum Reno perlahan memudar. Dewi datang ke rumah keluarga Wiratama waktu aku remaja. Katanya, dia ingin membantu, karena keluarga kami sedang bangkrut setelah ayah angkatku meninggal. Aku percaya padanya. Tapi ternyata, dia bukan datang untuk menolong. Reno memejamkan mata. Suaranya bergetar. Dia datang membawa perintah. Dari seseorang yang ingin memastikan aku tidak pernah muncul dalam hidupmu. Reza tersentak. Apa maksudmu? Reno menatapnya lagi. Mata itu tajam dan kosong sekaligus. Kau tahu kenapa Dewi begitu mudah menikah denganmu, Za? Karena dia sudah mengenalku lebih dulu. Karena dia tahu wajahmu. Dan karena seseorang di keluargamu ingin memastikan satu dari kita tetap hidup, sementara yang lain menghilang. Reza berdiri, gemetar. Siapa orang itu? Reno menggeleng perlahan. Aku hanya tahu satu hal. Sebelum aku dibawa ke sini, 2 tahun lalu, aku mendengar mereka menyebut nama yang sama dengan rumah sakit ini. Nama yang bukan sekadar tempat, tapi bagian dari keluarga Dewi sendiri. Suasana hening. Mesin oksigen di pojok ruangan berdetak pelan. Reza berjalan mendekat, menatap adik kembarnya dari jarak 1 langkah. Kenapa kamu di sini, Reno? Siapa yang menaruhmu di rumah sakit ini? Reno tersenyum miring. Tapi bukan tubuhku. Aku disembunyikan, Za. Karena aku tahu sesuatu yang mereka tak mau kau tahu. Aku menulis semuanya di buku catatan yang kusimpan di bawah tempat tidur ini. Reza berlatet, meraih buku yang dimaksud. Kulitnya lusuh. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan. Di halaman terakhir, hanya ada 1 kalimat. Kebenaran tentang keluarga Darmawan, bukan soal siapa yang lahir pertama, tapi siapa yang dipilih untuk hidup sebagai Reza. Reza menatap kalimat itu lama, hingga tenggorokannya terasa kering. Apa maksudnya? Reno menatapnya lurus. Dewi bukan hanya selingkuh, Za. Dia bagian dari rencana lama. Dan rencana itu dimulai bahkan sebelum kamu menikah dengannya. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka keras. Seorang dokter perempuan masuk tergesa. Wajahnya tegang. Maaf, Anda siapa? Pasien ini tidak boleh dikunjungi.
Reza hendak menjelaskan, tapi saat ia menoleh kembali ke arah kursi roda, kursi itu kosong. Reno lenyap, hanya tersisa liontin perak di atas bantal. Reza terpaku. Dokter itu mendekat, matanya bingung. Pak, ruangan ini sudah kosong sejak 2 tahun lalu. Pasien atas inisial RD meninggal di sini. 2023. Reza menatapnya tak percaya. Tidak mungkin. Saya baru saja bicara dengannya. Dokter itu menatapnya dengan iba. Mungkin Bapak lelah, tapi kami pastikan tidak ada pasien di sini malam ini. Reza perlahan berjalan mundur. Matanya menatap kursi roda itu lama. Satu hal membuatnya semakin guncang. Di sandaran kursi itu terukir tulisan dengan paku kecil. Reno D. Kamar terakhir. Reza keluar dari rumah sakit dengan langkah gemetar. Ia menatap langit malam dan pasar yang sunyi. Lalu membuka liontin di tangannya. Di dalamnya 2 foto kecil, bayi kembar. Dan kini, keduanya terlihat sama-sama pucat. Seolah warna foto itu ikut mati. Reza berbisik pelan. Kalau kau memang sudah tiada, Reno, berarti sekarang aku hidup di atas kebenaran yang kubunuh, tanpa sadar. Dan dari Joe, di atap rumah sakit yang gelap, seseorang berdiri memandangi Reza dengan wajah yang tak asing. Senyum yang sama seperti wajah di foto lama itu. Entah siapa di antara mereka yang benar-benar Reza, dan siapa yang seharusnya sudah mati. Hujan turun deras malam itu. Reza duduk di mobilnya, di depan rumah sakit Wijaya Kusuma, tanpa arah, tanpa suara. Liontin perak di tangannya bergetar pelan, seolah ikut gelisah seperti hatinya. Ia baru saja berbicara dengan seseorang yang mengaku Reno. Namun kata dokter, pasien itu sudah meninggal 2 tahun lalu. Jadi, siapa yang ia temui tadi? Reza kembali ke hotel. Ia membuka laptop, menelusuri arsip berita lokal. Kata kunci rumah sakit Wijaya Kusuma, pasien RD, Reno Darmawan. Satu artikel lama muncul dari portal berita kecil. Pasien misterius meninggal di ruang isolasi. Tidak ada catatan identitas resmi. Pasien dengan inisial RD ditemukan tak bernyawa di ruang ke-305. Tidak ada keluarga yang datang menjemput. Namun staf rumah sakit menyebut, pasien itu sering menulis nama Reza di dinding kamarnya. Reza menatap layar itu lama. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di foto berita. Dinding kamar yang dipenuhi coretan. Ia memperbesar gambar itu. Dan di antara tulisan sama Reza, ada satu kalimat lain yang membuat darahnya membeku. Kau bukan Reza. Kau Reno. Pagi harinya, Reza kembali ke rumah sakit dengan nekat. Ia menerobos masuk ke ruang 305 meski dilarang. Ruang itu masih kosong. Tapi di bawah kasur, ia menemukan bingkai foto kecil yang terbungkus kain. Foto itu menunjukkan 2 anak kecil kembar, berdiri di depan rumah tua keluarga Wiratama. Namun, di bagian belakang foto itu, tertulis dengan tinta pudar. Reno kanan, dibawa oleh keluarga Darmawan. Reza kiri, tetap bersama keluarga Wiratama. Reza Tedium, seluruh dunianya tiba-tiba terasa jungkir balik. Selama ini, yang ia yakini sebagai dirinya mungkin bukan dirinya yang sebenarnya. Ia berlari keluar dari rumah sakit, menyalakan mobil, dan menuju rumah ibunya di Jakarta. Ia butuh jawaban langsung dari satu-satunya orang yang tersisa. Ratih! Ratih menatapnya panik saat Reza datang tanpa mengetuk. Zah, kenapa lagi kamu datang sepagi ini? Reza meletakkan foto itu di meja. Napasnya berat. Bu, siapa aku sebenarnya? Ratih menatap foto itu. Wajahnya langsung memucat. Darah surut dari pipinya. Kau dapat foto ini dari mana? Dari ruang ke-305, rumah sakit Wijaya Kusuma, tempat Reno dirawat? Atau aku? Suara Reza mulai bergetar. Jawab, Bu, aku ini Reza, atau Reno. Ratih perlahan menutup matanya. Air mata menetes. Anakku, sebenarnya kamu adalah Reno. Reza, dunia seakan berhenti berputar. Apa? Ratih menatapnya dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Waktu setelah kalian lahir, keluarga Wiratama datang. Mereka ingin mengadopsi Reno, tapi saat mereka melihatmu yang lebih sehat, mereka minta bertukar. Ayomu setuju, karena dia tak ingin beban. Lalu mereka menukar gelang kaki kalian. Kami menyimpan bayi yang seharusnya bernama Reza, tapi dengan gelang bertuliskan Reno. Ratih terisak. Dan selama bertahun-tahun, aku memanggilmu Reza, meski aku tahu bukan itu namamu. Reza mundur beberapa langkah.
Tubuhnya gemetar. Jadi, aku hidup dengan nama orang lain? Hidupku, keluargaku, pernikahanku, semua kebohongan. Ratih menatapnya dengan wajah hancur. Dewi tahu. Dia tahu. Sejak awal, Reza menatapnya tajam. Kenapa? Dewi tahu. Ratih menunduk. Karena keluarga Wiritamalah yang mempertemukanmu dengannya. Dewi adalah anak angkat keluarga itu. Dia disuruh mendekatimu, memastikan kau tidak pernah tahu asalmu. Tapi dia jatuh cinta padamu sungguhan. Reza tertawa getir. Matanya mulai basah. Cinta? Cinta macam apa yang dibangun di atas kebohongan? Malamnya, Reza memutuskan untuk menemui Dewi. Ia menemukan alamatnya di villa keluarga Wiratama di Ubud. Begitu tiba, lampu rumah masih menyala. Dewi duduk di ruang tamu, menatap jendela, seolah sudah tahu Reza akan datang. Jadi akhirnya kamu tahu, katanya pelan. Suara itu lembut, tapi penuh kepasrahan. Reza berdiri di depannya, menatap perempuan yang dulu ia cintai sepenuh hati. Kenapa, Dewi? Kenapa semua ini? Dewi tersenyum, pahit. Karena keluargaku takut masa lalu kembali. Keluarga Wiratama sudah bangkrut setelah adopsi Reno. Mereka menyesal menukar bayi itu. Jadi saat tahu kamu masih hidup dengan nama Reza, mereka ingin menghapus bukti dengan cara apapun. Air mata mengalir di pipi Dewi. Tapi aku nggak sanggup. Aku jatuh cinta sama kamu. Padahal aku tahu, setiap kali aku memandangmu, aku sebenarnya melihat wajah yang salah. Reza menatapnya, antara marah dan iba. Dan Reno, kenapa dia harus disembunyikan? Dewi, karena Reno tahu semuanya lebih dulu. Dia mencoba mencarimu, tapi keluargaku menahannya. Mereka memalsukan kematiannya. Tapi 2 tahun lalu, Reno kabur dan datang menemuiku. Dia minta aku jujur padamu. Tapi aku takut. Jadi kamu bantu sembunyikan dia? Tidak. Aku bawa dia ke rumah sakit itu. Aku pikir dia aman di sana. Tapi, aku salah. Seseorang datang, mengambil nyawanya. Reza menatapnya tajam. Siap, Dewi, orang yang sama yang menukar kalian waktu bayi. Ayahmu sendiri, Reza kepalanya terasa berputar. Ayahnya, pria yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu, menjadi akar dari semua ini. Dewi bangkit perlahan, mendekat. Aku tahu kamu membenciku, tapi percayalah, aku mencintaimu bukan karena mereka. Aku mencintai kamu. Siapapun namamu, Reza atau Reno, bagiku kamu tetap orang yang sama. Reza memandangnya lama, lalu ia berkata pelan, sayangnya, Dewi, cinta yang lahir dari kebohongan tidak pernah bisa hidup. Dewi tersenyum tipis, air matanya jatuh di pipi. Makanya, aku nggak akan lari lagi. Ia meletakkan liontin kembar yang satunya di meja, lalu melangkah keluar ke tengah hujan. Reza hanya bisa diam. Di luar sana, Dewi berdiri lama di bawah derasnya hujan, menatap langit seperti meminta maaf pada seseorang yang tak terlihat. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah Reza. Ada laporan tentang seorang wanita yang meninggal karena kecelakaan tunggal di Jalan Ubud Bidugut. Mobilnya tergelincir ke jurang dan di jok penumpang ditemukan liontin perak yang sama seperti milik Reza. Reza memandangi liontin itu lama. Di balik ukiran kecil R. Kini ada retakan halus, seperti cermin yang pecah, dan dalam retakan itu, Reza melihat pantulan wajahnya sendiri. Lalu sekelebat wajah Reno. Ia berbisik pelan. Entah siapa yang hidup dan siapa yang mati. Tapi satu hal pasti, kebohongan ini sudah berakhir. Beberapa minggu kemudian, Reza menjual rumah lamanya dan meninggalkan Jakarta. Ia menulis surat pendek, disimpan di laci meja, tempat dulu ia menemukan foto itu. Nama bisa tertukar, wajah bisa sama, tapi hati yang tahu luka, tak pernah salah mengenali siapa dirinya, Reno atau Reza, dan di atas surat itu, terselip foto lama yang sama. Tapi kali ini, 2 sosok di dalamnya, tampak menatap lurus ke arah kamera. Keduanya tersenyum. Keduanya sama, tapi hanya salah satu dari mereka yang benar-benar hidup.